Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alainal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Malikul Mannan wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sahibil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami' Ar-Rahmah yang saya hormati, yang saya muliakan, puji syukur mari sama-sama kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah limpahan rahmat dan nikmat, terkhusus nikmat sehat, panjang umur, dan yang paling berharga dari itu semua adalah nikmat iman wal Islam. Itu semua ada pada kita. Bahkan selain nikmat yang tadi itu, Allah berikan lagi nikmat-nikmat yang lain. Betapa maha rahmannya Allah, betapa maha rahimnya Allah. Salawat salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah disebut sahibul Quran. Beliau ketika ditanya oleh banyak sahabat kepada Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran, Al-Quran yang berjalan. Jadi teori Al-Quran, perintah Al-Quran, larangan Al-Quran itu adalah sudah menyatu kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya beliau adalah orang pengamal Al-Quran. Kalau ada perintah dari Al-Quran untuk dilakukan, beliau orang pertama yang melakukannya. Kalau ada larangan dalam Al-Quran, maka beliau orang pertama yang menghindari larangan itu. Maka disebutkan oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji Al-Quran, kita sedikit banyak tahu tentang isinya dan bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran. Karena kalau kita sudah cinta Al-Quran, Quran akan memberi syafaat kepada kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pengajian surah Ibrahim. Kemarin kita sampai di ayat yang ke 23, sekarang 23, dan kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat selanjutnya. Sebelumnya kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها
كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini adalah penuturan setelah Allah mengancam kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dengan dimasukkan ke dalam neraka serta segala siksaannya, segala maut yang ada di dalamnya. Kemudian Allah mengimbangi dengan menuturkan akibat orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh itu akan seperti apa nasibnya di sana. Jadi nasibnya yang kafir adalah kemarin terangkan, mereka masuk neraka. Nasibnya orang beriman itu kayak apa? Allah terangkan. Karena Al-Quran itu selalu begitu. Sekarang menurunkan neraka, nanti surga. Menuturkan perintah, nanti larangan. Dan seterusnya. Baik, kita akan kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa udkhilal ladzina amanu. Wa udkhila, dan dimasukkan. Jadi kalimatnya itu pakai mabni majhul. Udkhila, dimasukkan. Bukan dia masuk sendiri, dimasukkan. Sama juga subhanalladzi asra. Ya, Allah yang menjalankan Isra, Rasulullah sebagai objeknya. Sama seperti itu juga, orang yang beriman udkhila dimasukkan, maka jadi objek. Yang memasukkan Allah. Wa udkhilal ladzina amanu, dan pada masuk ke dalam surga, wa udkhila, dan dimasukkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan yang pada beramal yang baik-baik, yang soleh-soleh. Kemana dimasukkannya? Jannatin, ke dalam surga. Kalimatnya jannat itu maknanya adalah jamak. Jadi bukan satu. Macam-macam surganya. Tajri min tahtihal anhar, yang sifatnya surga itu tajri, mengalir. Min tahtiha, dari bawah surga, apa yang mengalir? Al anharu, beberapa sungai. Khalidina, mereka akan kekal di dalam fiha, di dalam surga, biizni rabbihim, dengan izin Allah Tuhannya. Tahiyatuhum, dan ucapan penghormatan mereka. Tahiyat itu penghormatan. Tahiyatuhum, ucapan penghormatan mereka, orang-orang yang ada dalam surga. Fiha, di dalam surga, itu salamun, kalimat salam. Salam, salam, salam. Ya, sama juga kita assalamualaikum. Begitulah kira-kira. Atau salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ada banyak salam-salam yang Allah ucapkan, yang malaikat ucapkan kepada orang-orang yang masuk surga. Di antaranya salamun qaulam mir rabbir rahim, satu. Yang kedua, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, itu salam-salam. Kalau di sini tahiyatuhum fiha salam, bentuknya adalah bentuk bukan bentuk mukhatab, tetapi bentuk ghaib. Ya, bentuk ghaib. Ghaib itu artinya yang diterangkan. Ya. Tahiyatuhum, adapun bentuk dari penghormatan mereka di dalam surga, pihak di dalam surga itu salamun, kalimat salam.
Nah, tadi sudah diceritakan tentang orang kafir adalah muara terakhirnya, tempat terakhirnya neraka jahanam. Sekarang orang-orang yang beriman, kata Allah, akan dimasukkan orang-orang yang beriman, atau orang-orang beriman akan dimasukkan. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka akan kekal dalam surga itu dengan izin Allah, dengan izin Tuhan mereka. Sedangkan ucapan penghormatan mereka di dalam surga adalah ucapan salam, salam. Kalau orang Kristen salom, salom. Jadi ketika ketemu begitu, salam, salom. Adkhalathum, artinya akan memasukkan kepada orang-orang yang beriman siapa al-malaikatu, malaikat. Memasukkan ke dalam surga bi amri rabbihim, dengan perintah Tuhannya. Ya, kalau memasukkan semata-mata malaikat memasukkan ke surga nggak bisa, kecuali ada mandat, ada izin dari Allah. Nah, penghormatan mereka katanya di dalam surga ucapannya salam adalah fa inna ba'dahum, sesungguhnya sebagian penduduk surga itu yuhayyi, pada memberikan penghormatan ba'don kepada yang lain. Bihadhil kalimati, dengan kalimat itu. Kalau ketemu assalamualaikum atau salamun, salam gitu. Atau malaikat pun mengucapkan salam ya begitu. Wal malaikatu yuhayyunahum biha. Malaikat juga bilang assalamualaikum kalau ketemu manusia di dalam surga. Wa rabbur rahim yuhayyihim aidan bihadhil kalimah. Allah pun begitu. Allah bertemu dengan penduduk surga yang mengucapkan salam. Ya, jadi tiap ketemu itu kata-kata yang bisa diucapkan itu assalamualaikum, kayak di surga, kayak di dunia begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemunya akrab. Saling cerita. Ya, subhanallah. Masa-masa kita di dunia itu diceritakan di sana. Dulu kita begini ya, dulu kita takut ya, jangan-jangan nggak masuk surga, jangan-jangan masuk neraka. Tapi alhamdulillah, masya Allah, cerita. Nah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau Rasulullah itu bersabda kepada penduduk surga ya. Kata Nabi, yunadi munadin idza dakhala ahlul jannah bil jannah. Akan mengundang seorang yang mengundang, akan menyeru, akan memanggil seseorang. Apabila penduduk surga itu sudah masuk ke dalam surga itu akan ada yang menyeru. Akan ada yang manggil. Apa panggilannya? Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, annalakum antahyau wa la tamutu abada, wa annalakum antasihhu wa la tasqumu abada, wa annalakum antashibbu wa la tahramu abada, wa annalakum an tatana'amu fala tayasu abada. Wadzalika qauluhu ta'ala wa nudu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Kata Rasulullah SAW, nanti akan dipanggil tuh orang yang ada di surga. Apa kata si panggilan itu, si yang memanggil? Hai penduduk surga, bagimu antahyau, bahwa kamu selalu akan hidup. Wala tamutu abadan, dan kamu tidak akan pernah mati selama-lamanya. Bayangkan Pak, di surga kita hidup, dan hidupnya itu nggak pernah ketemu mati. Hidup terus. Apa iya bisa hidup terus Pak? Kok nggak ada mati? Orang mati itu Pak adalah kerjaan orang di dunia yang terbatas oleh ajal namanya. Kita di dunia itu dibatasin oleh ajal. Kita hidup di dunia itu dari kapan? Dari mulai lahir jebrot dari emak kita sampai kita meninggalkan dunia ini alias mati. Sampai situ. Berapa tahun? Ya tergantung, relatif.
Nabi Muhammad SAW saja 63 tahun. Itu usia yang umum umat Nabi Muhammad SAW antara 60 dan 70. Itu yang umum ya. Bisa saja sebelum 60 bahkan 20 tahun 30 tahun nggak masalah, bisa aja ada yang meninggal. Atau bahkan lebih dari 80, 90, 100 juga ada juga. Tetapi kalau kita lihat mediumnya ataupun usia yang secara global itu adalah antara 60 dan 70 tahun. Setelah itu mati, Pak. Mati itu apa sih? Mati itu adalah sebuah proses diambilnya ruh dari badan. Jadi yang mati itu badan, ruh tetap hidup. Nah, maka ruh itu akan oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan sampai abadan-abadan. Tidak ada akhirnya. Kata yang menyeru itu, kamu akan hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Luar biasa, Pak. Ya, yang kedua, orang yang dalam surga itu annalakum antasihhu wa la tasqamu abadan. Kamu akan selalu sehat dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Bayangkan, Pak. Jadi di dalam surga itu nggak ada kuburan. Orang mati rame ya, tahlilan segala macam kayak di kita. Nggak ada. Atau yang bersedih berduka ya. Karena orang yang mati itu, Pak, itu yang ditinggal mati sedih, anaknya sedih, istrinya sedih, atau siapa saja sedih. Lah di surga itu bukan tempat sedih. Maka nggak ada orang yang kehilangan, yang kematian itu nggak ada. Udah enak-enak hidup lama di dalam surga, tiba-tiba mati, kan kehilangan. Nah, kehilangan itu adalah duka. Duka itu nggak ada boleh di surga. Surga itu tempat senang. Kemudian yang kedua, kamu selalu akan sehat dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Kalau begitu, Pak, nggak ada penyakit. Kalau nggak ada penyakit, nggak ada dokter. Kalau nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit. Kalau nggak ada rumah sakit, nggak ada yang jualin obat-obatan, Pak. Lah buat apa orang sehat? Ya, subhanallah. Itulah hidup yang sebenarnya mestinya begitu, Pak. Normalnya hidup itu begitu. Ya, nggak pernah mati. Kita ingin selamanya itu selalu sehat. Cuman di dunia apakah begitu? Tidak. Dunia itu punya peraturan sendiri, punya sunatullah sendiri. Surga sunatullahnya ya begitu. Selalu hidup, tidak akan pernah mati. Selalu sehat, tidak akan pernah sakit. Wa anna lakum tashibbu wa la tahramu abadan. Dan kamu selalu muda, nggak pernah tua. Jadi kalau di dunia, Pak, orang usianya 30 tahun, lalu 40, 50, 60, 70, 80 ya. Itu antara 80 dengan 30 otomatis kelihatan dari wajahnya. Oh, ini orang terkaan saya 70 tahun. Ya nggak meleset jauh-jauh, paling bedanya berapa? Oh, ini anak baru usianya paling 25 tahun. Nggak meleset jauh-jauh, karena di wajah terpancar usia itu. Nah, di surga itu, Pak, orang itu selalu dalam keadaan kira-kira umurnya seperti Nabi Isa, 30 tahunan, 33-an lah. Karena kalau 33 itu pakai tahun kalender Hijriah, mungkin sekitar 30 tahunan. 30 tahun itu kan kelihatan terlalu muda, tidak, terlalu tua juga tidak, sedang. Nah, di dalam surga itu orang selalu segitu usianya, kelihatannya segitu. Lapa itu kan mungkin ada yang jutaan tahun, tetap walaupun jutaan tahun, Pak, hanya yang berubah adalah semakin lebih lama di surga, semakin lebih cakep. Jadi ada bekas-bekas. Oh, semakin lama semakin lebih cakep. Jadi antara senior dan junior itu akan kelihatan di situ. Terus wa anna lakum, kamu selalu muda, tidak akan pernah tua selamanya. Kalau ada di dunia, Pak, obat atau jamu
yang bisa mengembalikan usia seseorang yang usianya udah 70 atau 80 dibalikin lagi menjadi 20 tahun, yakin yang jual itu laku banget. Dikembalikan giginya balik lagi, matanya balik lagi, telinganya, tenaganya, nafsunya, seksualitasnya, oh laris, berapa miliar juga dibeli pasti. Atau bahkan keriput-keriputnya yang tadinya 80 balik ke 20 tahun. Itu saya yakin akan laku itu obat itu. Cuman nggak ada di dunia. Dunia itu semakin tua, semakin lama semakin tua. Semakin tua semakin lebih jelek kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Itu artinya apa, Pak? Bahwa kita itu semakin rusak, semakin fana, semakin hilang dan akhirnya mati. Itu apa? Alamnya dunia. Kemudian wa ana lakum an tatana'amu falatai asu abadan, dan kamu selalu akan dalam keadaan nikmat, mendapatkan nikmat. Enggak pernah kamu itu akan berputus asa. Kita di dunia, Pak, hidup di dunia ya. Itu ada dua, ada senang, ada susah. Ada menangis, terkadang juga tertawa. Tapi menangisnya enggak lama, enggak banyak, tertawanya banyak. Senangnya banyak, susahnya dikit. Ya, artinya kalau dibanding susah dengan senang kita, itu banyakkan senang kita. Nah, di dalam surga itu enggak ada pasangan daripada nikmat, yaitu enggak dapat nikmat, itu enggak ada. Pasangan daripada hidup lalu mati, itu enggak ada. Karena di surga selalu yang baik-baik. Nah, mengenai dipanggil atau ada yang memanggil ahli surga, itu tertera di dalam surah Al-A'raf ya, ayat yang ke 43 berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa nudu, dan mereka dipanggil ya di dalam surga. Hei orang-orang yang di surga, antil kumul jannah, itu surga yang kau tempatin, uristumuha, aku wariskan kepadamu surga itu. Bima kuntum ta'malun, sebab kamu dulu melakukan amalan-amalan soleh. Dulu kamu beriman kepada Allah dan beramal soleh. Tuh hadiahnya, tuh pahalanya, itu balasannya. Alhamdulillah. Kira-kira kita masuk nggak ke dalam surga, Pak? Kira-kira deh. Kalau pengen mah pengen semua orang, Pak. Ya, pengen. Cuman pengen itu sesuai nggak dengan amal ibadah kita. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah bersabda, ini tentang masalah surga. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, yaqulullah, Allah berfirman. Kalau ada hadis tapi Allah yang berfirman, namanya hadis apa, Pak? Hadis qudsi. Kata Allah, a'dadtu li'ibadiyas salihin fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Iqra'u in syi'tum qawlahu ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-17. Kata Allah kepada penduduk surga, hai penduduk surga, a'dadtu, aku sudah persiapkan. A'dadtu, aku sudah persiapkan li ibadi, bagi hamba-hambaku as-sholihin yang pada soleh-soleh, fil jannati, di dalam surga. Apa yang disiapkan oleh Allah? Ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Nah, yang belum pernah dilihat mata. Artinya apa sih Allah mau ngasih apa, Pak? Mau ngasih surprise. Surprise itu sesuatu yang tidak diketahui, yang belum diketahui. Selama ini kan kita banyak
macam-macam nikmat, Pak. Yang ini ya. Banyak nikmat. Tetapi nanti di surga Allah akan menyiapkan satu nikmat yang belum pernah kita lihat. Dan ketika kita mendapatkan nikmat itu adalah amat senang. Jadi sifat nikmat itu satu, mala ainun ra'at, belum pernah atau tidak pernah dilihat oleh mata siapapun. Yang kedua, wala udhunun wala khatara ala qalbi basyarin. Wala udhunun sami'at, yang kedua, belum pernah terdengar oleh telinga. Kali ada orang yang cerita-cerita tentang nikmat, tentang masalah ini, enak. Itu belum pernah didengar, Pak, nikmat yang nanti akan kita terima di dalam surga yang Allah sembunyikan. Wala khatara ala qalbi basyarin, bahkan belum terbayang dalam bayangan manusia. Manusia kan bercita-cita atau membayangkan kalau seandainya saya punya ini. Enak banget. Itu bayangan manusia mentok, Pak. Ya, mentok, udah tinggi banget tuh bayangannya. Itu nikmat surga itu yang nanti akan diberikan oleh Allah masih di atasnya. Namanya ya, wala khatara ala qalbi basyarin. Belum terbayangkan di dalam bayangan manusia. Iqra'u in syi'tum qaulahu ta'ala. Bacalah olehmu kalau kamu mau firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 17 tadi itu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu, maka tidak akan tahu siapa nafsun seseorang, ma sesuatu, kata Allah, ukhfiya yang aku sembunyikan, yang aku umpetin, lahum untuk mereka. Tapi yang diumpetin itu jenis apa? Min qurrati a'yunin, dari sesuatu yang membuat mata kita ini sejuk, yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia. Jazaan, sebagai balasan, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka dulu lakukan ketika di dunia. Alhamdulillah. Emang apa yang kita lakukan di dunia, Pak? Satu, iman kepada Allah. Dua, melaksanakan amalan-amalan soleh itu. Amalan soleh terhitung banyak, perintah Allah banyak. Juga kita menjauhi larangan Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, ya, itu disebut juga orang yang bertakwa kepada Allah. Itu nanti di surga akan dapat surprise. Selain nikmat-nikmat yang umum, Pak, rumah dapat, bidadari dapat, apalagi rumahnya, istananya, wallahu a'lam seperti apa gedenya. Taman surganya begitu luar biasa, ya, di tamannya itu banyak sekali buah-buahan yang macam-macam. Itu biasa, Pak. Maka di sana ada sesuatu yang nanti oleh Allah surprise. Kamu ke sini. Nih, nikmat buat kamu. Begitu dibuka, senangnya. Itu ada kayak begitu, Pak. Subhanallah. Bahkan fa inna fil jannati syajaratan la yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata am la yaqtauha iqra'u in syi'tum qaulahu subhanahu wa ta'ala wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah, dan seterusnya dalam surah Al-Waqiah. Kata Rasulullah, di surga itu ada sebuah pohon, ya, yang mana pohon itu gedenya kayak apa tahu? Bayangan pohon itu, Pak, bayangannya berarti ada matahari di atas misalkan, ya. Nah, dia pohon tuh. Nah, di bawahnya kan bayangan tuh. Itu bayangannya, kata Nabi Muhammad SAW, lau yasirur raqib fi dhilliha mi'ata am la yaqtauha. Kalau ada orang naik kendaraan di bawah bayangan pohon itu, lau yasiru, apa jalan naik kendaraan, ar-raqib, orang yang naik kendaraan, misalkan mobil, berapa hari? 100 tahun, mi'ata am, 100 tahun. Dia naik kendaraan mungkin kecepatannya yang normal lah, katakanlah 50 atau 60.
Ya, dia jalan itu selama 100 tahun, itu bayangan pohon itu belum putus. Masih dalam naungan bayangan itu. Berarti kalau begitu kayak apa itu? Gedenya pohon itu. Orang 100 tahun. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Pokoknya kita akan terbelalak mata kita, Pak. Nah, itu bisa kita jumpai di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Waqiah ayat 30 sampai 35. Ya, kata Allah, wa dhillim mamdud, wa dhillin, dan naungan mamdud yang panjang. Nah, panjangnya seberapa diterangkan oleh hadis. Apalagi wa ma'in, dan air masrubin yang dicurahkan. Di mana-mana air itu ada di surga. Dan airnya menyegarkan. Apalagi wa faqihatin katsirah, buah-buahan yang banyak. Ya, buah-buahan yang banyak yang bagaimana punya sifat la maqtu'ati wala mamnu'ah. La maqtu'ah, tidak pernah putus berbuah. Musim apa aja ayo. Kayak sekarang kan susah, Pak, kalau nyari buah-buahan yang enggak ada musimnya, yang belum musimnya. Ya, tapi di sana tidak ada alasan enggak ada musim, ada aja. Jadi la maqtu'ah, tidak pernah putus berbuah. Kalau kita ambil buah tuh, Pak, buahnya itu kayak buah apa ya? Kayak buah main-mainan, Pak. Kayak buah apa, plastik. Dia tidak akan gugur daunnya. Dia tidak akan jatuh. Walaupun lama nempel di situ nggak bakal jatuh. Ya. Ketika dipetik sama kita, diambil, tek, ambil, itu isinya daging semua, nggak ada kulitnya, nggak ada bijinya. Bisa dimakan semua. Di dunia Allah ciptakan, contoh yang gampang itu adalah pohon apa, buah mangga. Buah mangga itu satu ada kulitnya, dimakan kudu dibuka dulu. Yang kedua ada bijinya. Ya. Di surga itu buah mangga tidak ada kulit, tidak ada biji. Ambil langsung makan. Kenapa begitu? Karena kalau ada biji, kalau ada kulit, nanti ada sampah. Ayo, ada truk sampah. Nggak perlu di sana. Begitupun kalau seandainya daunnya gugur seperti daun di dunia, berserakan itu daun kotor, banyak sampah. Di sana daunnya tidak jatuh. Allahu Akbar. Jadi daun abadi, pohon abadi. Kalau dipetik begitu satu, kita tumbuh lagi langsung matang. Allahu Akbar. Ya, la maqtu'atin wala mamnu'ah, dan tidak dicegah, tidak dilarang mau makan. Ayo silahkan. Orang punya kamu, ya, la mamnu'ah, enggak dicegah itu buah-buahannya. Apalagi wa furushim marfu'ah, dan furus marfu'ah yang tinggi. Furus itu apa? Kalau kita tidur itu apa namanya tuh? Alas tidur. Marfu'ah yang tinggi, yang empuk. Tapi ada yang mengartikan bahwa furus marfu'ah itu maksudnya bidadari yang cantik. Ya, bidadarinya itu minimal, setiap orang itu minimal itu kan berarti paling dikit itu 70 orang, Pak. Sejelek-jeleknya penduduk surga punya bidadari 70. Masya Allah, cantik-cantik, Pak, semuanya. Furushim marfu'ah. Apalagi, nah, kenapa furushim marfu'ah itu diartikan bidadari? Karena ada kalimat inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Inna, sesungguhnya kami Allah, ansha'nahunna, menciptakan tuh bidadari-bidadari, insya'an, sekaligus secara langsung diciptakan, dia jadi bidadari. Faja'alnahunna, maka kami jadikan tuh bidadari-bidadari tadi abkaron. Apa maknanya abkaron? Perawan ting-ting. Masya Allah. Jadi bidadari-bidadari itu perawan ting-ting.
yang belum pernah disentuh, lam yadmithunna insun qablahum walajan. Tapi ada lagi para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud itu adalah orang-orang yang dulu di dunia itu, di dunia nih, yaitu nenek-nenek yang sudah tua, yang rambutnya udah putih, matanya udah tidak ngelihat, kupingnya udah budak, kulitnya udah peot, usianya sudah tua, bahkan giginya tinggal satu, kalau ketawa dipegangin, malu. Udah giginya tinggal satu, dia makan apa tuh, ulinya udah oglek-oglek, makan uli ya ke bawah, habis deh giginya. Nah, siapa yang mau orang-orang yang udah tua begitu, nenek-nenek udah belekan, ya udah budak. Nah, kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia beramal soleh, nurut sama Allah, nurut sama suami, taat sama suami, faja'alnahunna abkara, dia akan diciptakan oleh Allah jadi perawan lagi. Masya Allah, perawan ting ting, orangnya ayu ting-ting, insya Allah. Nah, makanya ya, ada nggak Pak di dunia kira-kira operasi yang orang udah umur 80 tahun balikin lagi jadi perawan ting-ting? Nggak bakalan. Berapa miliar pun kau keluar uang untuk operasi plastik misalnya, agar engkau menjadi perawan lagi, nenek-nenek, nggak bakalan ada di dunia. Tapi kalau kamu beramal soleh, ya, beriman kepada Allah, nanti kau akan diciptakan oleh Allah, faja'alnahunna abkara, jadi bidadari-bidadari yang cantik jelita seperti perawan-perawan yang belum pernah tersentuh oleh kaum laki-laki, baik bangsa jin maupun manusia. Allahu Akbar. Kita juga sama Pak, nanti kita tua, apa udah tua bisa balik lagi muda? Nggak bakalan. Satu-satunya jalan, ya, mesti kita beriman kepada Allah, banyakin amal soleh, masuk surga. Jebret diciptakan oleh Allah, umurnya 30 tahun balik lagi muda, kenceng lagi, gagah. Bahkan diceritakan Pak, orang ahli surga itu nih, ahli surga, ya, wajahnya seperti Nabi Yusuf. Ya, yang jelek yang apa juga jadi Nabi Yusuf. Suaranya seperti Nabi Daud. Apalagi akhlaknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Itu penduduk surga Pak. Maka di surga aman Pak. Nggak ada keributan, nggak ada tawuran, aman terus di mana-mana. Kita naruh duit misalkan di situ, selama-lamanya duit di situ aja. Orang nggak pada butuh, pada kaya semua. Ya, mau sodako itu nggak bisa di sana. Orang pada punya. Coba di dunia rebutan. Nah, mari raih surga itu. Agar kita bisa masuk surga, satu, iman kepada Allah, jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Syarat. Ya, yang kedua amal soleh, perintah Allah kerjain, perintah Rasulullah kerjakan, larangan Allah jauhkan, larangan Rasulullah jauhkan. Namanya orang bertakwa. Makanya surga uiddat lil muttaqin. Ini dipersiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah hadirin rahimakumullah pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.